Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Kita masih ngobrol bareng sama Kak Rahel, mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia gitu ya. Meskipun sekarang sedang pulang ke Indonesia, rindu ternyata tidak bisa ditahan ya. Ada kerinduan juga di sana, tapi nanti harus balik lagi segera ke Malaysia meskipun dengan berbagai peraturan yang cukup ketat. Dan saya pikir ini benar-benar jadi pertimbangan deh kalau memang tidak ada urusan yang sangat-sangat penting begitu ya, apalagi bukan proses belajar seperti yang dilakukan oleh Kak Rahel, nampaknya kita harus masih berbetah dulu di Indonesia. Oh, atau ada beberapa negara yang sudah buka sebenarnya gitu ya, nanti bisa dicek-cek saja sama pemirsa. Untuk itu bagaimana kemudian kita bisa lepas dari pandemi, makanya ikutin aturan dari pemerintah yang sudah dibuat semudah mungkin bisa kita ikuti loh. Karena cuma pakai masker, menurut aku pakai masker itu sekarang bukan hanya sekedar menuruti pemerintah begitu ya, tapi juga bagaimana proses kita menjaga diri dan berjarak dengan orang lain, apalagi ini kita sebagai muslim nampaknya bukan satu hal yang sulit menurutku, ya kan, bagaimana dengan pemirsa ini menjadi pendapat kita masing-masing, tapi ya memang kita sebagai muslim pun kan memang tidak bisa berdekatan selain dengan muhrim. Artinya sebenarnya peraturan-peraturan ini adalah mengingatkan kita bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Nah, Kak Rahel, Kak Rahel kan sekarang apa nih pendidikannya, S1 atau program pasca sarjana? Saya baru S1. Ada Apakah bukannya setua itu? Enggak dong. Barangkali sekarang banyak banget soalnya anak-anak muda yang belajarnya tuh cepet banget gitu loh. Aku sampai bingung, ini masih muda-muda udah ada yang pasca, sudah langsung lanjut lagi ke doktor gitu ya. Nah, Kak, untuk PPI-nya sendiri, di sana PPI itu kegiatannya seputar apa aja sih, Kak? Untuk PPI kita banyak kegiatan pengembangan diri, kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau Indonesia sih, karena kan sesungguhnya PPI sendiri itu Persatuan Pelajar Indonesia yang mana formnya memang organisasi, asosiasi yang menyatukan seluruh warga-warga Indonesia. Kebetulan di IAIUM sudah banyak sekali warga Indonesia yang ada, sehingga kita bisa lebih memajukan ini sebagai organisasi resmi yang mana sudah punya GBHO, kemudian sudah ada acara-acara dan ADART dan hal-hal seperti itu. Gitu. Okay. Jadi lebih resmi jalannya. Oke. Nah, apa sih yang paling seru dari kegiatan di PPI sendiri menurut Kak Rahel? Acara-acara yang kita sering mengadakan event, dan eventnya itu kalau event terbesar kita ada Indonesian Day. Indonesian Day itu jadi satu pekan di mana kita benar-benar showing up apa yang Indonesia punya ke teman-teman foreigner yang ada, internasional yang ada. Kan kita di International Islamic University, jadi yang tinggal di sana juga bukan hanya locals dari Indonesia saja, tapi banyak dari negara-negara lain juga, dan mereka termasuk orang-orang yang sangat antusias kala mengikuti pekan Indonesian Day itu, di mana di dalamnya kita suka kayak ada parade culture, kemudian performance dari Indonesia seperti itu. Oke. Nah, untuk di tahun pandemi, apakah acara tersebut tetap berlangsung? Alhamdulillah, untuk kemarin kita berhasil menjalankannya secara online dengan rentan 1 pekan juga. Dan alhamdulillah justru dengan online itu juga kita bisa menciptakan hal progresif baru seperti pemanggilan narasumber yang lebih, maksudnya bisa interaktif di dunia digital. Kalau biasanya itu sebelumnya kita pernah manggil Habibur Rahman El-Shirazi seperti itu. Nah, untuk kemarin ini kita dapat Aulion. Jadi orang-orang yang memang ada ability-nya sangat besar gitu di dunia digital. Oke. Dan masih tetap berlangsung dengan baik begitu ya. Apa perbedaan yang dirasakan gitu selain tadi ya kemudian bisa mengundang narasumber yang semula mungkin tidak terjangkau menjadi lebih mudah karena ya kita bisa berinteraksi lewat media digital. Apalagi perbedaan yang dirasakan dari terselenggaranya acara tersebut, Kak Rahel? Mungkin vibe-nya jadi agak berbeda ya, karena sebelumnya kan vibe ketemu sama teman-teman Indonesia, di mana biasanya kalau kelas belajar mengajar pakai bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu. Cuman ketika Indonesian Day seakan-akan satu kampus itu semuanya jadi orang Indonesia gitu. Karena bahkan acara Indonesian Day kita juga dinotis juga oleh rektor, dan ya biasanya kan acara-acara yang diadakan oleh society based country based society itu ya nggak terlalu menjadi fokusnya orang-orang universitas. Cuman alhamdulillah
kita bisa mendapatkan satu lirikan lah dari teman-teman universitas seperti itu. Oke, rangkaian acara apa yang paling mendapatkan perhatian? Mungkin karnival. Jadi kita mengadakan karnival di mana teman-teman Indonesia di situ kita ngasih mereka baju-baju adat Indonesia gitu. Jadi dalam satu hari kita keliling kampus dengan baju-baju adat Indonesia dan memperkenalkan ke orang-orang. Terus ada food corner juga. Jadi kita bagi-bagi makanan-makanan khas Indonesia ke teman-teman internasional. Terus iya, itu benar-benar mendapatkan itu makanan juga, itu benar-benar berasa itu berubah jadi Indonesia kayaknya ya, negara Indonesia kecil gitu ya. Nah kalau yang tadi memakai busananya tadi siapa saja yang bisa memakai busana dari Indonesia? Kalau itu nanti pilihan panitia, jadi dari panitia sendiri sudah ada pemilihan, filtering dari panitia, kemudian nanti orang-orang yang terpilih ya nanti dipakaikan busana-busana dari seluruh daerah di Indonesia, ada Maluku, ada Aceh, ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada DKI Jakarta, Betawi dan lain-lain. Terus keliling mereka kita arak-arakan keliling kampus kayak gitu. Dan dari makanan-makanan tadi, ini bagaimana bisa menghadirkan makanan-makanan khas Indonesia? Apa aja yang waktu kemarin ada tuh Kak Rahel? Sebenarnya nggak terlalu susah sih karena kan warga Indonesia di Malaysia juga banyak dan yang bikin bisnis juga lumayan banyak. Jadi alhamdulillah kita ada beberapa link ke beberapa restoran. Jadi ada bakso, ada sate, terus ada kue-kue Indonesia, makanan-makanan jajanan pasar gitu. Jadi cukup balikin kangen martabak kayak gitu-gitu. Oke. Apa yang paling diminati oleh warga sana ya, bukan warga Indonesia khusus nih? Makanan-makanan apa yang paling diminati? Karena saya deket sama banyak teman-teman internasional dan mereka mungkin sukanya komplimen juga, jadi mereka complimenting all the things gitu aja. Maksudnya nggak ada yang saya nggak suka ini atau apa gitu. Enggak. Mereka suka semuanya karena ya siapa yang bisa ngelakin cita rasa makanan Indonesia juga kan. Betul, bagaimanapun nikmatnya makanan-makanan yang ada di negeri atau di luar negeri gitu ya, makanan Indonesia tetap nomor satu pemilik cita rasa terbaik ya, karena saya rasa ini untuk makanan Indonesia sendiri memang hampir semua lidah orang-orang di dunia ini bisa menikmatinya gitu ya. Apalagi seperti bakso, martabak, bahkan Mbak ini Indomie sama bon cabe itu kesukaan orang-orang luar negeri juga. Teman-teman saya dari Arab itu suka makan Indomie, dari Afghanistan suka makan bon cabe, itu mereka juga suka. Ya ampun, bon cabe, ya Allah. Ya. Boleh nggak disebutin mereknya? Mohon maaf ya. Ya pokoknya semacam cabai bubuk lah ya. Iya, cabai bubuk. Oke, itu kesukaan orang-orang luar negeri juga sangat suka itu ya. Aduh, aku ngebayangin acaranya ini kalau misalkan benar-benar bisa kembali lagi ke masa-masa sebelum pandemi. Apa yang paling dirindukan sama Kak Rahel? Vibes kumpul bersama teman-teman Indonesia itu kan karena sebelumnya kan kita hanya dipertemukan mungkin di kantin habis kelas atau apa. Sedangkan kalau misalkan masa-masa Indonesian Day semua benar-benar dikumpulkan dalam satu event yang mana semua orang emang berkumpul karena ingin vibing bersama di sana gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat menjadi memori banget, sangat menjadi memori. Apalagi ya. Kalau yang tidak bisa dilakukan selama masa pandemi nih, ada kegiatan apa nggak sih yang terpaksa tertunda? Kayak tadi sampai dengan Indonesian Days aja, alhamdulillah masih bisa tetap terlaksana. Nah, ada nggak sih kegiatan yang terpaksa harus tertunda karena masa pandemi ini? Saya pikir kalau penundaan acara nggak necessarily harus ditunda karena insya Allah teman-teman PPI sendiri sangat inovatif ya. Maksudnya mereka bisa bisa mengimplementasikan hal-hal yang sebelumnya offline menjadi online. Cuman sekarang ini kita masih figuring out beberapa acara yang memang harusnya isinya outbound gitu, isinya bonding di camp gitu. Nanti kita masih memikirkan bagaimana cara mengadaptasikan hal ini di masa-masa online. Oke, nah pemirsa tetap bersama dengan kami ya karena kita masih akan kembali nanti tentunya di segmen terakhir. Akan semakin seru lagi obrolannya. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di PTV Show.